Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Aprilianingsih. Saya mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluleo Angkatan 2019. Di video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Materi yang pertama tentang gempa bumi, materi yang kedua tentang pelakukan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang gempa bumi. A. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi karena peristiwa tumpukan energi dari dalam bumi yang menggetarkan lempeng samudra dan lempeng benua. Secara singkat, gempa bumi terjadi pada saat tekanan semakin meningkat di daerah batuan sampai pada tingkatan tertentu sehingga menimbulkan pergerakan secara mendadak. Ketika peristiwa ini terjadi, maka sejumlah energi yang besar dilepaskan secara bersamaan dan dilepaskannya tekanan. Energi yang dilepaskan ini mengakibatkan batuan yang berada di sekitarnya bergetar dan terjadilah gempa bumi. B. Faktor penyebab gempa bumi. 1. Pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi biasa disebut dengan gempa tektonik. Gempa tektonik ini adalah salah satu gempa yang paling sering kita temui. 2. Letusan gunung berapi. Gempa bumi sering terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa seperti ini dapat menjadi gejala sebelum terjadinya letusan gunung berapi. Gempa yang disebabkan oleh gunung berapi biasa disebut dengan gempa vulkanik. 3. Kejadian alam seperti tanah longsor. Fenomena alam seperti tanah longsor, gua runtuh, dan sebagainya bisa mengakibatkan gempa bumi. Gempa yang seperti ini biasanya berdampak kecil di wilayah cakupannya yang sangat sempit. Gempa ini biasa disebut dengan gempa runtuhan. 4. Faktor non-alam. Campur tangan manusia bisa juga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang biasa disebabkan oleh manusia biasa dinamakan dengan seinitas terinduksi. Misalnya dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi, misalnya bom atom atau hulu hidrogen, bisa memicu adanya gempa bumi. Atau penambangan yang berlebih dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. C. Jenis-jenis gempa bumi. 1. Gempa tektonik. Gerak bumi terdiri dari lempeng-lempeng yang tidak beraturan disebut lempeng tektonik. Gempa tektonik terjadi karena besarnya energi seismik yang membuat pergerakan pada lempeng tektonik. Sesar sendiri dibagi menjadi 3 golongan. 1. Turun, juga disebut sesar normal, hanging wall, turun dikarenakan gaya gravitasi sehingga menarik kedua sisi ke arah berlawanan. 2. Naik, juga disebut sesar reverse, hanging wall, naik sehingga membuat kedua sisi bertubrukan. 3. Datar, hanging wall dan foot wall, bergerak ke arah samping, tidak ke atas atau ke bawah. 2. Gempa vulkanik. Jika gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas lempeng tektonik, maka gempa satu ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Berbeda dengan gempa tektonik yang relatif dahsyat, gempa vulkanik tergolong ringan dan berdampak hanya di sekitar gunung berapi. Terdapat 2 jenis gempa vulkanik. 1. Tektonik vulkanik. Gempa tektonik vulkanik sesuai namanya disebabkan oleh letusan magma. Magma yang ingin keluar dari gunung berapi memberikan tekanan pada lempeng tektonik hingga mengalami retakan. Retakan inilah yang menggetarkan permukaan bumi. Kedua, vulkanik jangka panjang. Gempa vulkanik jangka panjang disebabkan oleh perubahan tekanan di lapisan bumi oleh aktivitas vulkanik. Dapat terukur oleh seismograf. Tipe gempa vulkanik satu ini menjadi tolak ukur jika gunung berapi akan meletus di kemudian hari sehingga masyarakat dapat dievakuasi. 3. Gempa runtuhan. Gempa ini jarang terdengar karena gempa runtuhan seringkali terjadi di gua atau pertambangan. Selain gua dan pertambangan, lereng pantai yang curam juga rentan. Seperti namanya, gempa runtuhan terjadi karena gelombang seismik besar yang selain meruntuhkan juga mengakibatkan getaran yang cukup besar.
Biasanya gempa runtuhan terjadi saat menambang, apalagi saat meledakan bebatuan untuk membuka ladang tambang. Ledakan tersebut menyebabkan gelombang seismik. 4. Gempa ledakan. Gempa satu ini terjadi dikarenakan ledakan yang besar. Biasanya gempa ledakan terjadi saat menguji senjata nuklir, bom nuklir menyebabkan ledakan yang dahsyat. Besarnya ledakan tersebut melepaskan energi yang besar. Selanjutnya, contoh gambar gempa bumi. 1. Alaska. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 dan 5,7 menghancurkan jalan raya dan gedung-gedung di Anchorage, ibu kota Alaska dan daerah sekitarnya. Gempa tersebut membuat panik orang-orang setelah memicu peringatan tsunami di wilayah pesisir selatan kota. Namun, gempa tidak menyebabkan tsunami dan tidak ada laporan langsung tentang kematian atau cedera serius. Pada gambar yang pertama, petugas melihat jalan raya yang rusak usai diguncang gempa bumi di Anchorage, Alaska. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,0 dan 5,7 menghancurkan jalan raya dan gedung-gedung di Anchorage, ibu kota Alaska. Gambar yang kedua, sebuah mobil terperangkap di jalan raya yang runtuh akibat gempa bumi. Gambar yang ketiga, seorang karyawan berjalan melewati rak yang rusak di toko Heartfed Anchorage. True false setelah gempa bumi. Selanjutnya, yang kedua, Jepang. Gempa tektonik yang mengguncang Osaka, Jepang memiliki magnitudo 6,1 skala Richter. Gempa ini terletak pada koordinat 34,833 lintang selatan dan 135,612 bujur timur di kawasan Takatsuki, Osaka Utara, pada kedalaman hiposenter 13 km. Gambar yang pertama menggambarkan gerbang kuil Myotokuji runtuh setelah gempa bumi melanda kota Ibaraki, Osaka, Jepang. Gambar yang kedua, puing-puing dinding berserakan setelah gempa bumi menghantam Ibaraki, Osaka, Jepang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pelapukan. A. Pengertian pelapukan. Pelapukan adalah suatu peristiwa masa batuan yang terjadi secara fisika, kimia, ataupun secara biologis. Pelapukan merupakan proses penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil. Pelapukan tersebut terjadi melalui proses pengelupasan batuan oleh tenaga eksogen. Di daerah tropis, air dan suhu yang paling dominan mempengaruhi proses pelapukan batuan. B. Faktor penyebab pelapukan. 1. Keadaan struktur batuan. Struktur batuan yakni sifat fisik dan sifat kimia sudah dimiliki oleh batuan. Sifat fisik batuan ini seperti warna pada batuan, sedangkan sifat kimia batuan misalnya seperti unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan tersebut. Kedua sifat inilah yang dapat menyebabkan perbedaan daya tahan batuan terhadap proses pelapukan. Ada batuan yang mudah lapuk daripada batuan lain karena memang memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda. 2. Keadaan topografi. Topografi merupakan kondisi permukaan bumi. Topografi ini juga turut mempengaruhi terjadinya proses pelapukan batuan. Batuan yang berada di area lereng yang curam cenderung mudah mengalami pelapukan bila dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah yang landai. 3. Unsur cuaca dan iklim. Ada juga unsur cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap proses pelapukan. Adapun cara penyebab proses pelapukan ini meliputi suhu udara, curah hujan, sinar matahari atau angin. Di daerah iklim lembab dan panas, maka batuannya akan lebih cepat mengalami proses pelapukan dibandingkan dengan daerah iklim yang dingin. 4. Keadaan vegetasi. Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya proses pelapukan. Karena pelapukan tumbuhan memiliki akar-akar yang dapat menembus celah-celah batuan. Jika akar tersebut semakin membesar, maka kekuatannya pun juga semakin besar, sehingga mampu menerobos bebatuan dan memperkuat
batuan jadi lapuk. C. Jenis-jenis pelapukan. 1. Pelapukan mekanisme atau pelapukan fisika. Pelapukan mekanisme atau pelapukan fisika adalah proses penghancuran batuan secara fisis tanpa mengalami perubahan komposisi batuan. 2. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah pelapukan batuan yang menyebabkan komposisi batuan dan struktur batuan berubah. 3. Pelapukan biologi. Pelapukan biologi atau pelapukan organik merupakan pelapukan batuan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan selanjutnya contoh gambar pelapukan. Pada gambar 1 adalah contoh gambar pelapukan fisika. Misalnya pada siang hari sebuah batu akan mengalami pemuaian karena panas matahari dan malam harinya akan mengerut karena udaranya yang dingin. 1. Melapuknya batuan gurun akibat perubahan cuaca harian secara ekstrim. 2. Kristalisasi air garam pada batuan di ekosistem pantai. 3. Longsor batuan di daerah topografi curam. Pada gambar yang kedua merupakan contoh gambar pelapukan kimia. Misalnya 1. Proses pelarutan batuan kapur gamping akibat bereaksi dengan air. Yang kedua, hidrolisis air hujan menyebabkan naiknya tingkat keasaman di sekitar batuan, memungkinkan terjadinya korosi batuan. 3. Oksidasi batuan yang kaya mineral besi memungkinkan ikatan mineral di permukaan batuan menjadi lemah dan terurai. Gambar yang ketiga merupakan contoh gambar pelapukan biologi. Pada gambar ini, yang pertama, lumut yang tumbuh di permukaan batuan memungkinkan batuan mengalami degradasi lembabnya permukaan batuan akibat proses penyerapan akar dan tingginya pH di sekitar permukaan batuan tersebut akibat ekskresi sisa metabolisme lumut membuat permukaan batuan mengalami korosi. Kedua, penetrasi akar tumbuhan ke dalam sela-sela batuan menekan batuan sehingga batuan mengalami perpecahan.